Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Junidi Zidane, mahasiswa Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sultan Syarifah Riau. Yang pada kali ini saya berada di semester 6, di mana saya akan menyampaikan mata kuliah kecerdasan buatan. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Oke, baiklah ya. Kita akan masuk kepada materi Artificial Intelligence atau disingkat dengan AI. Sebagai pembuka awal atau intermezzo, tahukah kamu bahwa kecerdasan buatan bukan hanya sekedar fiksi ilmiah yang hanya ada pada dalam film yang kita tonton, film yang bergenre ilmiah atau sains. Mereka sedang dikembangkan di dunia nyata. Jadi dari film dikembangkan ke dunia nyata. Begitu sebaliknya dari dunia nyata ke film. Dilansir dari Transport Computer Science, Artificial Intelligence atau disingkat dengan AI ini, atau kecerdasan buatan adalah ilmu dan rekayasa pembuatan mesin cerdas, melibatkan mekanisme untuk menjalankan suatu tugas menggunakan komputer. Sehingga artificial intelligence merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan sistem komputer, perangkat lunak, program, dan robot untuk berpikir secara cerdas layaknya manusia. Kecerdasan buatan suatu mesin dibuat oleh manusia melalui algoritma pemrograman yang kompleks. Dan adapun menu atau pembahasan kita pada video kali ini yaitu yang pertama pengertian apa sih tipe artificial intelligence atau AI itu. Habis itu sejarah dan perkembangan. Bagaimana sih sejarah dan perkembangan artificial intelligence dari dulu hingga saat ini. Yang ketiga yaitu cara kerja, bagaimana cara kerja artificial intelligence atau AI. Yang keempat dampak dampak positif dan negatif dari intelligence itu apa sih terhadap kehidupan kita. Baiklah, yang pertama kita akan masuk kepada pengertian. Sebelumnya, pada intermezzo di awal telah dijelaskan secara ringkas pengertian pengertian artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kembali lagi kita akan membahas pengertiannya terlebih dahulu. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau disingkat dengan AI ini adalah kecerdasan yang ditambahkan oleh manusia ke dalam suatu sistem teknologi, diatur dan dikembangkan dalam konteks ilmiah, bentukan dari kecerdasan entitas ilmiah yang ada. Berikut adalah definisi kecerdasan buatan menurut para ahli. Yang pertama itu ada John McCarthy pada tahun 1956. Beliau mengatakan bahwa kecerdasan buatan adalah usaha memudahkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Yang kedua, menurut Herbert Simon pada tahun 1987, beliau juga mengatakan kecerdasan buatan adalah tempat suatu penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer dalam melakukan suatu hal yang menurut pandangan manusia sama dengan cerdas. Yang ketiga yaitu ada Ritz dan Ken pada tahun 1991. Mereka mengatakan kecerdasan buatan adalah suatu studi atau pelajaran mengenai bagaimana membuat komputer mampu melakukan hal-hal yang pada saat ini masih dilakukan lebih baik oleh manusia. Jadi, komputer bisa menggantikan manusia. Berikut adalah kutipan beberapa ahli seperti Alan Turing, yaitu bapak komputer dunia. Beliau mengatakan, sebuah komputer layak disebut cerdas jika bisa menipu manusia agar percaya bahwa itu adalah manusia. Berarti bisa-bisa saja robot menggantikan kita. Bisa saja kita lebih mempercayai robot gitu di masa depan. Habis itu ada dari Geoffrey Hinton, adalah salah seorang psikologi kognitif. Beliau mengatakan masa depan tergantung pada beberapa mahasiswa pada sarjana yang sangat curiga dengan semua yang saya katakan, kata beliau. Selanjutnya kita akan membahas sejarah dan perkembangan. Pembahasan sejarah AI tak bisa dilepaskan dari sosok John McCarthy yang pada tahun 1996 telah menciptakan AI ini. Ia disebut sebagai bapak AI pertama atau sebagai bapak AI dunia. Walaupun eksperimen terkait telah ada sejak komputer diciptakan dan ditemukan,
Istilah kecerdasan buatan pada tahun 1956, tetapi telah menjadi kian populer saat ini berkat peningkatan volume data, algoritma canggih, dan peningkatan daya serta penyimpanan komputasi. Menurut salah satu jurnal yang ada, riset AI awal pada tahun 1950-an mengeksplorasi topik-topik seperti penyelesaian masalah dan teori simbolik. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat menaruh minat terhadap jenis pekerjaan ini dan mulai melatih komputer-komputer untuk menirukan penerapan manusia yang mendasar. Misalnya, Defense Advanced Research Project Agency atau disingkat dengan DARPA menyelesaikan proyek pemetaan jalan pada tahun 1970-an, dan DARPA menghasilkan asisten pribadi cerdas pada tahun 2003, jauh sebelum Siri, Alexa, atau Cortana diberi nama. Awal ini membuka jalan bagi otomatisasi dan penerapan formal yang kita lihat di komputer saat ini. Jadi kita bisa menggunakan Cortana pada perangkat Windows yang kita gunakan saat ini, termasuk sistem pendukung keputusan dan sistem pencarian pintar yang dapat dirancang untuk melengkapi serta meningkatkan kemampuan manusia. Baiklah, kita akan masuk kepada perkembangan AI sebelum abad ke-20. Bagaimana sih perkembangan AI sebelum abad ke-20? Yaitu ada pertama, itu ada peradaban Yunani kuno, yang mana mereka mempercayai mitos tentang Hephaestus yang membuat pelayan-pelayan mekanis. Yang kedua, masuk ke peradaban Islam abad pertengahan. Ada seorang ilmuwan muslim yang bernama Al-Jazari mengembangkan robot humanoid pertama yang bisa program dan bekerja secara mekanisme. Yang ketiga, filsuf di masa Enlightenment, yang mana Descartes menyatakan bahwa binatang pada dasarnya tidak lebih dari suatu mesin yang kompleks. Selanjutnya kita akan masuk kepada abad ke-20. Di sini perkembangan AI abad ke-20 dimulai dari tahun 1955 sampai 1956, yang mana program AI pertama dikembangkan AI menjadi bidang studi atau pelajaran. Bagaimana sih AI? Jadi dipelajarilah semua orang, ya kan. Habis itu masuk ke tahun dari 1956 sampai 1974. Di masa itu makin murah, AI berkembang pesat, investasi terlalu tinggi. Habis itu masuk ke tahun 1974 sampai 1980. Winter, ada namanya Winter, yang dimana kondisi AI justru tidak bisa berkembang lebih jauh karena kemampuan komputer saat itu masih sangat rendah dan pendanaan untuk riset juga menurun. Jadi perkembangan AI tidak selaras dengan perkembangan komputer pada masa itu. Jadi terjadilah masa Al-Winter namanya. Habis itu pada tahun 1980 sampai 1987 ada penemuan deep learning dan expert system yang bisa kita rasakan deep learning pada saat ini. Habis itu tahun 1997 dulu mengalahkan Gary Kasparov. Selanjutnya, perkembangan AI abad ke-1 atau abad yang kita rasakan saat ini. AI secara langsung dengan masifnya data dan tingginya performa komputasi bisa didesain agar belajar sendiri. Dengan cara itu, pada 2012, Google berhasil membuat AI yang mampu mengenali kucing pada sebuah video. Sebuah pencapaian besar oleh perusahaan besar yang sekarang bisa dicapai dengan mudah oleh seorang mahasiswa biasa. Itu menunjukkan betapa pesatnya AI berkembang pada masa sekarang atau masa ini. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan lebih cepat dan lebih meluas lagi. Pada tahun 2018 lalu, nilai pasar dari perangkat lunak berbasis AI mencapai 9,5 miliar. Prediksi mengatakan bahwa itu akan meningkat 13 kali lipat menjadi 118,6 miliar pada tahun 2025 mendatang. Dan selanjutnya, pada tahun 2019, sebanyak 168,6 juta perangkat smart home dikirim ke seluruh dunia. Pada 3 bulan pertama saja naik mencapai 37,3%
dari tahun sebelumnya. Di tahun 2019 ini, pengguna AI di perusahaan besar memang baru sekitar 14%. Namun perkiraan mengatakan bahwa angka itu akan meningkat pada tahun 2021 mencapai 67%. Di tahun 2019 pula, terdapat 340,1 juta prosesor didesain memanfaatkan AI, meningkatkan 170% dari tahun sebelumnya. Prediksi mengatakan bahwa angka itu dapat menjadi sebanyak 1,5 miliar pada tahun 2023 mendatang. Semua pencapaian dalam 2 dekade ini, atau 20 tahun belakang, ini menunjukkan bagaimana AI berkembang sangat cepat secara eksponensial. Dengan itulah saat ini, AI bisa sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi, di mana-mana pun AI itu ada. Di HP kita menggunakan Google Assistant, membuka HP dengan sidik jari, dengan sensor wajah, itu adalah termasuk artificial intelligence. Dan selanjutnya, kita akan membahas cara kerja dari artificial intelligence. Yang mana, untuk bisa bekerja seperti pikiran manusia, membutuhkan sistem yang didukung oleh algoritma. Algoritma ini memiliki beberapa jenis, yaitu terdiri dari deep learning, machine learning, dan instruksi lain yang sudah ditentukan. Algoritma yang paling umum dipakai pada AI adalah machine learning. Machine learning ini akan memasukkan data ke sistem komputer sehingga AI dapat bekerja sesuai dengan tugasnya. Dengan memakai teknik statistik, machine learning mendorong AI untuk belajar dan memangkas proses pengodean yang panjang. Selanjutnya kita akan masuk kepada dampak dari artificial intelligence. Yang pertama itu dampak positif atau kelebihan dari artificial intelligence. Yang mana di sini yang pertama bisa menyimpan data yang tidak terbatas. Jadi datanya itu bisa banyak. Yang kedua memiliki ketepatan dan keakuratan dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga mengerjakan tugas manusia yang berulang-ulang. Bisa digunakan kapan saja dan dalam jangka waktu yang panjang. Bisa digunakan kapan saja dalam jangka waktu yang panjang, lebih murah, bisa mengerjakan pekerjaan lebih cepat dan lebih baik. Di sini saya mengulang kata bisa digunakan kapan saja dalam jangka waktu yang panjang. Memang sih AI itu bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Misalnya kita lagi kesulitan membuka kunci HP atau kunci ponsel kita, atau kunci smartphone kita bisa menggunakan sidik jari di mana saja dan kapan saja, mau dalam keadaan terang, mau keadaan gelap, tanpa kita harus memasukkan sandi atau mengingat-ingat sandi. Yang kedua yaitu dampak negatif atau kekurangan dari artificial intelligence. Menurut guru dan murid, membuat guru dan murid menjadi lebih malas. Karena adanya artificial intelligence, kita lebih malas. Misalnya lebih malas membaca buku karena bisa mencari semua hal di internet. Habis itu menghilangkan pekerjaan manusia. Jadi nanti semua pekerjaan yang ada bakal akan digantikan dengan robot. Jadi manusia tak perlu bekerja sama halnya manusia bisa sakit gitu, tidak ada geraknya. Habis itu tidak memiliki common sense, bekerja sesuai instruksi. Bekerja sesuai instruksi. Kalau artinya itu untuk sidik jari aja, untuk sidik jari saya, tidak bisa untuk sidik jari Anda gitu. Masih kalah untuk proses informasi yang bersifat vertikal, yang membutuhkan proses yang kompleks. Risiko tinggi dibobol. Memang semua hal yang bersifat internet, semua itu bisa dibobol. Hacker itu pasti akan rusak. Ya, namanya juga benda ya kan, pasti akan rusak. Baiklah, sekian dari presentasi atau penyampaian materi saya mengenai artificial intelligence pada mata kuliah kecerdasan buatan. Selanjutnya jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.